Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya adalah nikmat kesehatan. Salawat dan salam marilah kita sanjung tinggikan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen fikih kami yaitu Bapak Dilfaroni Essos IMA, dan yang saya sayangi adalah kawan-kawan seperjuangan. Di sini saya akan membahas sholat fardu dan sholat sunnah dan akan menjelaskannya juga. Sholat fardu adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Oleh karena itulah sangat penting bagi umat muslim untuk mengetahui macam-macam sholat fardu beserta jumlah rakaatnya. Selain itu, waktu pelaksanaan sholat fardu juga paling untuk diketahui, sebab perlu dipahami bahwa sholat fardu ini merupakan ibadah dasar bagi umat muslim yang sudah wajib dikerjakan sejak usia balik, apalagi dalam agama Islam. Sholat merupakan tiang agama, jadi setiap muslim yang diwajibkan untuk melaksanakannya. Sholat fardu yang pertama adalah sholat subuh. Sholat subuh merupakan sholat fardu yang dikerjakan paling awal, yaitu sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Berbeda dengan sholat lain, sholat subuh hanya dikerjakan 2 rakaat dan termasuk yang paling sedikit. Adapun niatnya saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardus subuhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Yang kedua ada sholat zuhur. Sholat zuhur dikerjakan pada siang hari, tepatnya saat matahari berada di tengah langit hingga bayangan benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Adapun sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat dengan 2 tahiyat. Niatnya akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli farduz zuhuri arba'a rakaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Yang ketiga ada sholat asar. Sholat asar dikerjakan setelah waktu sholat zuhur, tepatnya sejak bayangan benda sedikit melebihi bendanya hingga matahari terbenam. Untuk jumlah rakaatnya juga ada 4 rakaat dengan 2 tahiyat. Yang saya bacakan adalah niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu asari arba'a rakaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Yang kelima ada sholat maghrib. Sholat maghrib berjumlah 3 rakaat dengan 2 tahiyat. Sholat fardu ini dikerjakan sejak matahari terbenam hingga mega merah sudah tidak terlihat di langit. Adapun bacaannya yang saya akan sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Yang kelima ada sholat isya. Sholat fardu yang terakhir dikerjakan adalah sholat isya. Sholat ini dilakukan sejak hilangnya mega merah hingga terbitnya fajar siddiq atau fajar yang pancaran cahayanya membentang atau horizontal. Adapun untuk jumlah rakaatnya ada 4 rakaat dengan 2 tahiyat. Berikut bacaan yang saya sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu isya'i arba'a rakaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Selain itu ada juga sholat fardu yang diwajibkan untuk semua pria atau semua laki-laki, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat fardu 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada hari Jumat. Sholat ini wajib dilakukan oleh laki-laki muslim yang telah balik berakal dan mampu melaksanakannya. Sholat Jumat dilakukan setelah khutbah dan pada waktu zuhur hari Jumat. Adapun niat sholat Jumat adalah usolli fardu jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat melakukan sholat Jumat 2 rakaat sambil menghadap kiblat, saat ini menjadi imam karena Allah Ta'ala. Selesai pembahasan sholat fardu, masuk kita ke sholat sunnah. Sholat sunnah adalah ibadah yang dikerjakan di luar sholat maghrib. Ibadah ini mendatangkan pahala bagi yang mengerjakannya, tapi tidak mendatangkan dosa bagi yang tidak mengerjakannya. Ada banyak keutamaan yang didapat dengan mengerjakan sholat sunnah. Di antaranya dapat menyempurnakan sholat fardu, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan doanya, dan diangkat derajatnya.
Banyaknya keutamaan tersebut tentu menjadi motivasi bagi yang ingin mengerjakannya. Apa saja sholat sunnah yang dikerjakan dan bagaimana cara melaksanakannya. Yang pertama ada sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat rawatib dibagi menjadi dua jenis, yaitu muakkad dan ghairi muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad selalu dikerjakan Rasulullah SAW. Sholat ini totalnya tuh ada 10 atau 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Niat sholat rawatib sebelum sholat subuh adalah usolli sunnatas subuhi rakaataini qabliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ya, niat sholat rawatib sebelum zuhur adalah usolli sunnatas duhuri rakaataini qabliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mengerjakan sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Niat sholat rawatib sesudah zuhur adalah usolli sunnataz zuhuri rakaataini baqdiyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengerjakan sholat sunnah sesudah zuhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Niat sholat rawatib sesudah maghrib adalah usolli sunnatal maghribi rakaataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengerjakan sholat sunnah sesudah maghrib 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Niat sholat rawatib sesudah isya adalah usolli sunnatal isya'i rakaataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengerjakan sholat sunnah sesudah isya 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang kedua ada sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan di pagi hari dari matahari terbit hingga mendekati pukul 12. Keutamaan sholat duha dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang melakukan sholat duha 12 rakaat, Allah Subhanahu Wa Taala akan membangunkan baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sholat duha bisa dikerjakan dengan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Adapun niatnya adalah usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang ketiga ada sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal tidak terhingga jumlahnya. Sholat ini dikerjakan di sepertiga malam. Lakukan sholat tahajud sebanyak 2 rakaat dengan 2 kali sujud dan 1 kali salam. Kemudian lakukan pengulangan sholat 2 rakaat sampai jumlah dikehendaki. Adapun niatnya yang saya sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tahajjuti rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat sunat tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang keempat ada sholat witir. Sholat witir dikerjakan pada malam hari sebagai penutup sholat. Rasulullah mengerjakan sholat witir dikerjakan dengan jumlah yang ganjil. Sholat witir biasanya dikerjakan dengan 3 rakaat. Pertama, kerjakan 2 rakaat seperti sholat sunnah pada umumnya, kemudian tambahkan 1 rakaat dan akhiri dengan salam. Adapun niatnya yang saya sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal witiri salasa rakaati mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku mengerjakan sholat sunnah, sholat witir 3 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai sholat fardu dan sholat sunnah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya minta mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.